Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Azahra dari kelas RA2 Prodi PGSD semester 2 dengan NIM 862062300091. Di sini saya akan membuat tugas video tentang pengelolaan kelas mata kuliah pengelolaan pendidikan. Yang pertama, pengertian pengelolaan kelas. Istilah pengelolaan kelas berasal dari dua kata, yaitu pengelolaan atau manajemen dan kelas atau kelas. Pengelolaan merupakan kegiatan yang menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau tujuan. Selanjutnya, sebagaimana suatu proses seperti yang dikutip dalam Badrudin 2014 yang menafsirkan bahwa pengelolaan melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok ke arah tujuan yang nyata. Yang selanjutnya definisi kelas. Nah, definisi kelas ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai ruang tempat belajar di sekolah. Sedangkan menurut Ari Kunto 2010, kelas tidak hanya sebatas ruang kelas saja, tetapi didefinisikan secara spesifik yaitu sebagai sekumpulan peserta didik yang ada pada waktu, tempat, serta menerima pembelajaran yang sama dari pendidik yang sama. Yang selanjutnya, pengertian pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas itu adalah semua usaha yang diarahkan guna mewujudkan suatu pembelajaran yang efektif dan menyenangkan sehingga peserta didik dapat termotivasi dengan baik. Menurut Afriza, pengelolaan kelas merupakan usaha sadar untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis yang mengarah pada penyimpanan sarana dan alat peraga, pengaturan ruangan, mewujudkan situasi atau kondisi proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan tujuan kurikuler tercapai dengan baik. Selanjutnya, tujuan pengelolaan kelas. Secara umum, tujuan pengelolaan kelas ini adalah menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar pendidikan untuk peserta didik dalam kelas ataupun lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan peserta didik belajar dan bekerja untuk tercapainya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada peserta didik. Nah, tujuan dari pengelolaan kelas ini menurut Syaiful Bahri Jamaroh, yang pertama untuk peserta didik nih. Nah, mendorong peserta didik mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya dan kebutuhan untuk mengontrol diri. Yang kedua, membantu peserta didik mengetahui perilaku yang sesuai dengan tata tertib kelas. Yang ketiga, membangkitkan rasa tanggung jawab. Berikutnya, pengelolaan kelas ini guru ya. Yang pertama, mengembangkan pemahaman dalam penyajian pelajaran dan pembukaan yang lancar dan kecepatan yang tepat. Menyadari kebutuhan peserta didik dan memiliki kemampuan dalam memberi petunjuk secara jelas. Memiliki strategi remedial yang lebih komprehensif dan dapat digunakan dalam hubungannya dengan masalah perilaku peserta didik yang muncul dalam kelas. Yang selanjutnya, ruang lingkup pengelolaan kelas ini. Ya, menurut Burhanuddin, ruang lingkup pengelolaan kelas ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pengelolaan kelas yang memfokuskan pada hal-hal yang bersifat fisik,
Contohnya apa aja sih yang bersifat fisik ini? Nah, contohnya itu salah satunya ruang kelas atau ruang tempat keberlangsungan belajar mengajar. Yang kedua ini pengaturan tempat duduk atau pola tempat duduk ya. Yang ketiga ventilasi atau pengaturan cahaya. Yang keempat pengaturan penyimpanan barang-barang. Nah, yang selanjutnya itu pengelolaan kelas yang memfokuskan pada hal-hal yang bersifat non-fisik. Hal-hal yang bersifat non-fisik ini dalam pengelolaan kelas memfokuskan pada aspek interaksi peserta didik dengan peserta didik lainnya. Nah, peserta didik dengan guru dan lingkungan kelas maupun kondisi kelas menjelang atau selama atau sampai akhir pembelajaran ya. Atas dasar ini, hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kelas adalah aspek psikologis, sosial, dan hubungan interpersonal. Nah, prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama, hangat dan antusias. Yang kedua, tantangan. Yang ketiga, bervariasi. Yang keempat, keluasan. Yang kelima, penekanan pada hal yang positif. Yang keenam, penanaman disiplin diri. Yang ketujuh, kesederhanaan. Dan yang delapan, adil. Nah, seorang guru itu harus menyamakan peserta didik tanpa membedakan gendernya, yang kaya maupun siswa yang kurang mampu, yang pintar ataupun yang kurang pintar, adil dalam memberikan nilai. Nah, hambatan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, tidak ada respon dari murid. Yang kedua, perhatian murid yang bercabang. Yang ketiga, kekacauan penafsiran antara guru dan murid. Yang keempat, kurang perhatian murid karena guru sangat monoton. Yang kelima, verbalisme. Guru hanya berkata-kata sedangkan murid dalam kondisi pasif. Yang keenam, keadaan lingkungan fisik yang sangat mengganggu. Nah, di akhirnya ada simpulan. Dapat kita simpulkan pengelolaan kelas ini tuh adalah suatu proses kegiatan dalam mengorganisir suatu kelas secara sistematis, dapat menyimpan sarana dan prasarana, pengaturan ruang belajar, mewujudkan sistem kondusif dalam pembelajaran. Nah, dalam hal ini guru secara tunggal atau guru pekerja sama dengan peserta didik dengan harapan menanamkan rasa kepemimpinan kelas dan tanggung jawab bersama. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.